Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Di pagi ini saya ingin membahas tentang bab masih membatalkan wudu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah. Semoga sahabat-sahabatku selalu disehatkan, diberikan rezeki, apa yang kita inginkan tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan yang di pagi ini saya kaji, mendapatkan pahala, mendapatkan hikmah, berkah dan manfaatnya khusus buat saya, umumnya buat sahabat-sahabatku di rumah. Amin amin ya Allah ya Rabbi. Pembahasan hari ini saya ingin membahas tentang masih membatalkan wudu. Melanjutkan ya. Ini saya baca kitab syarahnya. Syarah kitab Safinatun Najah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahasiluhu lan utawi hasilnya laras, wahasiluhu lan utawi hasilnya kalam iku annalam sasatune anggap po iku naqidun ngabatalakeun. Iku naqidun ngabatalakeun bisyurutin kalawan pira-pira syarat khamsatin kang 5. Ahaduha utawi salah jenis syuruh khamsah iku ayakuna yen tak ono apa langsung baina mukhtalifai ing dalem antarane iku baina mukhtalifai ing dalem antarane beda-beda karone dzukuratin nyatane pangkat kalanangan wa unusatin dan pangkat kawedonan. Yang ke satu ini membahas pembahasan memegang bisa membatalkan wudu ada 5 syarat. Yang pertama, harus beda-beda antara laki-laki dan perempuan. Yang ke satu syaratnya itu beda-beda laki-laki dan perempuan, beda jenis. Kalau laki-laki dengan laki-laki memegang tidak membatalkan wudu, perempuan dan perempuan tidak membatalkan wudu. Jadi syarat yang ke satu harus beda jenis, itu bisa membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, saniha utai kang kaping do iku saniha utai kang kaping do ne iya syuruh khamsah iku yang kudu ngabatala iku annalam sasat iku ayyakuna yen ta ono apa lam bil basyarati kalawan kulit duna sya'ri ora kalawan rambut wasini lan untuk wal zufri lan kuku karena maka orang batal bisyain kalau sejauh min hasaking ieu salas bi khilafil udwi kalawan berbeda tulang ida kusyita tatkala ada sisip apa admu fa inna maksudul admu iku yang kudu ngabatalkeun apa admu walau ittakhadati lamun ngadamel sapa alman atau wong wedon awir rajuli atau wong lanang usbu'an ing jeriji ing telunjuk min dahabin saking emas au fiddatin atau perak lam yangkut maka ora batal apa lam suha anggap poknya ieu usbu walau suriho lamun dan sisit apa jildur rajuli kulitnya wong lanang aw imraati atau kutung idon wa husyalan dan sisit wa husyalan dan jijelan apa suriho lam yangkut maka orang batal apa lam suhu anggap poknya iya jildu li'annahu karena satu jildu iku la yusamma orang dan arani apa jildu adamnya ing bangsa Adam. Yang kedua, bisa membatalkan wudu memegang itu asli memegangnya itu dengan kulit dengan kulit itu membatalkan wudu. Kalau misalkan memegangnya dengan rambut
Terus kalau memegang rambut, laki-laki memegang rambut tidak membatalkan wudhu. Kemudian memegang gigi tidak membatalkan wudhu. Kemudian zufri, nah kuku tidak membatalkan wudhu. Itu. Misalkan laki-laki memegang kuku perempuan, ini tidak membatalkan wudhu. Beda lagi, misalkan ada perempuan, ada yang di black, kulitnya di black, entah kenapa, alasannya kita tahu, di black, kemudian dipegang oleh laki-laki. Di black itu kelihatan tulangnya ya, kepegang oleh laki-laki yang sudah wudhu atau perempuan juga sudah wudhu, dua-duanya kepegang tulangnya, batal, wudhunya batal, karena tulang itu menyatu dengan kulit, karena tulang itu membatalkan wudhu kalau dipegang sama dengan kulit. Kemudian ada lagi perumpamaan ulama di sini, walau ittakhadhatil mar'atu, di mana-mana perempuan membuat perempuan atau laki-laki membuat telunjuk atau telunjuk ya, membuat telunjuk dari emas karena tidak ada telunjuknya, misalkan ditambah pakai telunjuk emas atau perak, kemudian dipegang oleh perempuan atau laki-laki, sudah wudhu dua-duanya, enggak batal wudhunya, karena ini bukan telunjuk asli, ini telunjuk palsu, yaitu emas atau perak. Enggak batal kalau dipegang telunjuknya doang, tapi kalau dipegang tangannya batal. Ini telunjuknya doang ya, batal wudhunya. Kemudian ada lagi perumpamaan ulama, takut ada Kenapa ulama membuat perumpamaan seperti ini? Takut ada kejadian seperti ini. Beda-beda zaman kan, beda-beda zaman, zamannya zaman di black, zamannya di operasi, beda-beda lagi. Peralatan semakin canggih, makanya takut terjadi seperti ini. Umpama ulama lebih dalam. Terus kemudian ada lagi umpamanya ulama mengumpamakan, yaitu ada lagi kulit yang di black, kemudian terlihat tulangnya ya, kemudian ditambal si tulang tersebut yang hasil memblacknya itu ditambal, nah dipegang oleh laki-laki atau perempuan. Yang di black misalkan perempuan di black ditambal, dipegang oleh laki-laki, nggak batal. Karena kenapa? Itu bukan kulit bangsa Adami. Di sini bukan di kulit bangsa Adami, maka nggak batal. Adapun juga misalkan laki-laki, ada zakar laki-laki, kemaluan laki-laki ya, di black, terlihat tulangnya kemudian ditambal. Ih, ngeri. Zakar laki-laki di black misalkan, terlihat tulangnya. Ini perumpamaan ulama ya, sangat dalam ya. Sampai-sampai zakar manusia, zakar laki-laki di black diumpamakan. Takut terjadi zakar laki-laki di black, kemudian terlihat tulangnya, kemudian ditambal si tulang tersebut, ditambal si zakar tersebut, ditambal yang terlihat tulangnya itu, dipegang oleh perempuan. Batal nggak? Enggak batal, karena kulit itu bukan kulit bangsa Adami. Gitu ya, takut terjadi.
beda zaman. Kemudian yang ketiga, salisuha utawi kang kaping telu iku ayakuna yen ta ono apa lamsu biduni haidin kalawan orang nganggo biduni haidin kalawan orang nganggo aling-aling falau kana maka lamun ono apa lamsu bihain kalawan orang kebihain kalawan nganggo aling-aling walau rokikon dan sanajan tipis falanakdo maka ora bata. Wa minal haidin iku setengah saking aling-aling ma utawi barangka lau kasur mun akeh opo alwasku daki almutajamidatu kang kandel almutajamidatu kang atos alal basyarati ing atase dukureun kulit min gubarin saking debu bihilapima kalau berbeda barangkang lau kana lamun ono opo alwasku minal aroki saking keringet fa inna lam sahu maka satune ieu anggap pokne arok iku yang kudu ngabatalakeun apa arok li anahu kana satuna arok iku sor dadu bakdadi apa arok ka juz'i kaya juj minal badani saking badan. Yang ketiga bisa membatalkan wudu bertemunya laki-laki dan perempuan ya dengan syarat yang ketiga tanpa halang-halang. Kalau misalkan laki-laki memegang perempuan atau suami memegang perempuan cuman kena baju nggak batal karena itu nggak bertemunya kulit, harus bertemu dengan kulit. Kalau bertemu kulit maka batal wudunya. Kemudian tadi terhalang oleh baju atau kerudung misalkan kerudung perempuan suka ada yang kesini ya, kerudung tersebut tipis, rokikon tipis di sini disebutkan tipis, walaupun rokikon tipis enggak batal kalau dipegang. Kalau yang enggak batal, dua-duanya sudah wudu misalkan dipegang enggak batal karena terhalang hail, ada hail, ada penghalang di sana, enggak batal. Kemudian ada lagi perumpamaan, ada kotoran atau ada daki ya, misalkan kotoran itu yang menempel di kulit orang yang mandinya jarang, suka mandi tapi enggak menggosok-gosok badannya, suka menjadi ada tanah kalau digosok-gosok seperti tanah. Nah, itu daki sebutnya. Daki tersebut sudah tebal, sudah keras, sudah banyak. Nah, dipegang oleh perempuan atau laki-laki batal enggak? Enggak batal karena itu bukan nembus kulit karena terhalang oleh daki. Dipegang itu enggak batal. Tapi ada tapi kalau dakinya dari daki keringat, kalau dakinya dari keringat dipegang oleh laki-laki oleh atau perempuan kan suka basah ini keringat, ada dakinya, ketika digosok-gosok ada tanah atau tanah yang menggiling sedikit, kemudian basah kulitnya, dipegang oleh laki-laki atau perempuan batal karena keringat itu sudah termasuk juz dari badan. Makanya kalau dakinya dari keringat batal wudunya karena keringat itu juz dengan badan. Robiuha yang keempat, Robiuha utai kang kaping papat iku aya blugo yen tetu Mekah. Robiuha utai kang kaping papat syudul khamsah iku aya blugo yen tetu Mekah apa kulun sakabehe minhuma saking rajulan mar'ah. Minhuma saking rajulan mar'ah hadal kibari ing batasan gede.
yakinan hal yakin bahwa tu hadal kibar iku hak fi haqqi rajulin dalam hak fi haqqi rajulin dalam hak wong lanang iku man wong balagot maka sepaman hadan ing batasan tastahihi kami kapengen man fihi ing dalam hadan urpan huruf opo dawud tibai piro-piro kang anduene watak asari mati kang salamet minan nisa'i saking wedon ka sayyidatin nafisati kaya sayyidah nafisah bintil hasan bin zaid ibni sayyidina hasan sibtir rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibni sayyidina ali karamuhu wajha wa radhiyallahu an. Kemudian yang keempat, syaratnya memegang bisa membatalkan wudu dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat yaitu yang keempat. Jadi dua-duanya harus besar. Misalkan yang satu besar, yang satu besar, batal wudunya. Kalau yang satu besar, yang satu kecil, enggak batal wudunya. Artian besar itu apa sih? Artian besar itu apa? Kemudian dari laki-laki dulu, artinya besar. Artinya besar dari batasannya besar dari laki-laki yaitu sudah ada hasrat, sudah ada pengen ke perempuan, yastahihi, sudah ada pengen ke perempuan, sudah sudah ada hasrat, sudah ada kemauan, sudah cinta kepada perempuan, sudah ada cinta, maka laki-laki tersebut termasuk sudah besar, ya, termasuk sudah besar. Sudah ada perempuan, tapi memegangnya harus kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Kan tadi batasannya gede laki-laki, yaitu sudah ada kepengenan, sudah ada kemauan kepada perempuan, sudah ada hasrat kepada perempuan, tapi perempuannya itu harus benar-benar perempuan, bukannya perempuan mukanya perempuan tapi dalamnya laki-laki. Jadi mukanya perempuan, dalamnya juga harus perempuan gitu, maka batal wudunya. Tapi perempuannya itu sudah besar dua-duanya sama laki-laki. Seperti siapa perempuan itu? Yang asli perempuan, bukan perempuan muka perempuan dalamnya laki-laki. Nah ini seperti Sayyidah Nafisah. Siapa Sayyidah Nafisah itu? Yaitu Sayyidah Nafisah itu bin Hasan bin Zaid, putranya Sayyidina Ali. Sayyidah Nafisah itu putranya Sayyidina Hasan. Sayyidah Nafisah itu putrinya Hasan. Hasan putranya Zaid. Zaid putranya Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan cucunya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Hasan itu cucunya Kangjeng Nabi, anaknya Kangjeng Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, berarti ibni Sayyidina Ali, putranya Sayyidina Ali, putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan itu putranya Sayyidina Ali yang menikah kepada putrinya Kangjeng Nabi, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Karoma muga mika mulia sapa Allah, muga ngamuliakeun sapa Allah kepada Sayyidina Ali, dan muga meridhoi Allah kepada Sayyidina Ali. Nah, seperti Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah bukan yang saya tadi ceritakan, bukan perempuan biasa, bukan perempuan cuman perempuan, muka perempuan dalam laki-laki, bukan seperti itu yang saya ceritakan tadi, tapi benar-benar perempuan ya yang pegang itu, seperti Sayyidah Nafisah. Wadalika,
lan utai mengkono hadal kibar iku bi ayyamila kawan surah yenta condong opo kalbun hati tilkan nisai mengkono perempuan ilahi maring hadal. Nah, jadi laki-laki kepada perempuan itu ada hati bisa membatalkan wudhu, itu laki-laki sudah ada hati kepada perempuan itu bisa membatalkan wudhu. Ya tadi sudah ada kemauan, sudah ada hasrat, nah itu batal wudhunya. Itu batasan gede laki-laki ya. Sekarang batasan gede perempuan. Wafil mar'ati dan ikut saking mar'ah man utai wong balagot tumuka sopoman hadan ing batasan yastahiha kang mika pengen dia mar'ah fihi ing dalam man fihi ing dalam hadan urupan huruf opo dawud tiba isarimati piro kang duwene watak asarimati kang salamat minar rijali saking piro wong lanang kal Imam Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ridho sallallahu anhu saking Syafi'i. Kemudian batasan gede perempuan yaitu sama dengan batasan gede laki-laki. Sudah ada kemauan yastahiha, sudah ada kemauan kepada laki-laki mungguh huruf. Tapi kemauan kepada laki-laki itu yang dipegangnya itu bukan laki-laki, muka laki-laki dalam perempuan, jadi harus muka laki-laki dalam laki-laki juga, maka batal wudhunya kalau dipegang laki-laki asli, bukan laki-laki muka laki-laki dalam perempuan ya. Seperti siapa? Laki-laki seperti siapa? Yang asli itu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i moga ridho Allah ka Imam Syafi'i, amin amin ya Allah amin. Kemudian batasannya gede laki-laki wadzalika lan utai mengkono hadan kibar iku bi ayang tasyira kalawan surah yanta ngacung minhum saking rijal opo zakaru zakar falau balagot maka lamun temekah opo hadu masa sejene ieu rijal mar'ah hadan ing batasan yastahiha yustaha kang den bika pengen ahad ing had walam yabluhu dan ora temuka ini ing ahad akhoro kang wene falanakdo maka batal opo langsung. Kemudian kepada laki-laki batasannya gedenya laki-laki ditambah lagi ketika ada kemauan yang pertama sudah ada kemauan batasan gede laki-laki, sudah ada kemauan kepada perempuan, laki-laki kepada perempuan itu batasan gede. Kemudian ada lagi ketika laki-laki sudah ada kemauan kepada perempuan, dakarnya itu suka ngacung gitu. Nah itu batasan gede laki-laki. Kemudian ada lagi, bagaimana ini kalau yang satu sudah besar, yang satu besar, yang satu kecil gitu, masih kecil. Dalam artian tadi sudah dijelaskan, besar itu gimana, yang kecil itu gimana, sudah dijelaskan tadi. Yang satu sudah besar, yang satu masih kecil, dipegang oleh laki-laki atau perempuan, gimana? Enggak batal, karena di sini harus besar dua-duanya. Ya, jadi harus besar dua-duanya. Falanakdo maka orang batal, enggak batal wudhunya. Ketika pertemuan kulit laki-laki dan perempuan, yang satu sudah besar, yang satu masih kecil, kalau bertemu kulit laki-laki perempuan itu maka enggak batal.
Semoga bermanfaat di kajian di pagi ini. Manfaat khususnya buat saya, umumnya buat sahabat-sahabat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbi. Khamisuha wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.